Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Tani dimanapun berada, kita tentu ingin para petani kopi bagaimana caranya agar buah kopi kita selalu bisa berbuah produktif setiap tahunnya. Kali ini kita akan bahas bagaimana cara pohon kopi kita selalu produktif berbuah. Tetapi sebelum itu, alangkah baiknya dukung channel ini dengan cara subscribe dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya. Mungkin bagi para petani dimanapun berada sudah banyak pengalaman tentang dunia pertanian atau bagaimana cara merawat pohon kopi terbaik. Di sini kami hanya memberikan informasi dan sharing bersama rekan-rekan petani semuanya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi referensi bagi para dulur-dulur tani dimanapun berada. Oke, Sobat Tani dimanapun berada, kita bahas kali ini bagaimana cara agar pohon kopi kita selalu berbuah produktif. Ada yang tak pernah tidur di bukit-bukit hijau, sebuah pohon mungil dengan dedaunan hijau segar yang diam-diam menenun mimpi para petani. Dari tetes embun dan cahaya fajar, dialah sang buah kopi. Bukan sekedar biji, tetapi anak dari tanah dan langit, yang setiap buahnya adalah doa yang dipetik dengan sabar. Tapi, bagaimana agar ia terus menari dalam produktivitas, tak lelah berbuah, tak layu dalam musim. Dengarkanlah, ini bukan sekedar teknik, ini adalah dialog antara manusia dan alam, sebab kopi pun seperti jiwa perlu dirawat dengan cinta. Yang pertama, pilihlah tanah menggunakan hati. Bukan semua tanah mengerti bahasa kopi, tetapi ia suka tempat tinggi, di mana awan menggantung rendah dan udara berhembus lembut. Ia ingin kaki-kakinya agar itu mencengkeram tanah gembur, kaya akan unsur hara dengan pH yang tak terlalu asam, juga tak terlalu basah, seperti cinta yang seimbang. Tanamlah ia di tempat yang mengerti, di dataran tinggi antara 800 sampai 1500 meter, di mana sinar matahari tak membakar tetapi menghangatkan, lembut seperti selimut pagi. Cara kedua, rawat dengan ritme alam. Kopi bukan mesin, ia hidup, ia juga merasa. Ia tumbuh dengan musim dan waktu. Ia mendengar jika kau datang dengan tulus. Pangkaslah dahan yang kering, karena di sanalah energi tersedot percuma. Setiap 2 atau 3 bulan, berbicaralah padanya lewat pupuk organik, dari kompos sisa dapur, dari jerami dan kotoran ternak yang telah terurai. Karena kopi suka yang alami, yang tak dipaksa dengan kimia, yang tumbuh dari kasih sayang tanah sendiri. Begitulah kira-kira yang diinginkan oleh pohon kopi kita. Cara yang ketiga, beri waktu dan beri ruang. Pohon kopi seperti manusia juga perlu jarak untuk bernafas. Jangan tanam ia terlalu rapat, biarkan cahaya matahari menari di antara daun-daunnya. Biarkan angin bersiul tanpa hambatan, 1,5 meter antar pohon, 2 meter antar baris. Itu bukan aturan, tetapi itu adalah ritme kelegaan. Dan bila hujan datang terlalu banyak, pastikan air tak menggenang. Buatlah saluran seperti kau buat jalan bagi harapan mengalir. Cara yang keempat, kenali hama sebagai cerita. Jika ada ulat atau kara daun, jangan buru-buru marah. Itu pertanda kopi sedang ingin berbicara. Ia lelah, mungkin kurang gizi, atau tanahnya jenuh, atau musimnya berubah cepat. Gunakan ramuan alami,
air rebusan daun mimba atau larutan bawang putih dan cabai. Sebab kopi tak suka racun. Ia lebih suka pertolongan yang lembut, yang tak membunuh tapi menyeimbangkan. Cara yang kelima, panenlah dengan penuh rasa. Panenlah buah kopi saat ia merah sempurna, seperti senyum yang matang dalam sabar. Jangan petik yang hijau, karena itu sama saja dengan memaksa masa kecil jadi dewasa. Dan jangan tinggalkan yang terlalu hitam, karena itu tanda ia telah lelah menunggu. Gunakan tanganmu, bukan menggunakan mesin, sebab setiap buah kopi adalah bisikan dari pohon yang mengingat sentuhanmu. Dan cara yang keenam, berikan waktu untuk pulih. Setelah panen, pohon kopi perlu istirahat. Ia telah memberi, sekarang saatnya menerima. Berilah ia pupuk, siram ia kembali, dan bila perlu, lakukan pemangkasan setelah panen besar, agar tunas-tunas baru bisa tumbuh seperti harapan baru dari cerita yang sama. Cara yang ketujuh, jadilah penjaga semesta kecilmu. Buatkan pagar dari semak berbunga, undang burung dan lebah datang, karena kopi tumbuh lebih bahagia dalam ekosistemnya, bukan dalam isolasi. Tanamlah jahe di sela-sela atau pisang sebagai peneduh alami, karena kopi meski mandiri suka ditemani. Karena pohon kopi pun seperti hatimu yang tak suka kesepian. Akhirnya, mengertilah bahwa produktivitas bukan hanya soal banyaknya buah, tapi soal keberlanjutan, soal keseimbangan antara memberi dan menerima, antara alam yang tak kau paksa dan hasil yang tak membohongi rasa. Buah kopi akan terus datang bila kau tak sekedar ingin memetik, tapi juga mau mendengar, merawat, dan menjadi sahabat dari setiap akarnya. Dalam sunyi pagi di kebun itu, dari pucuk-pucuk hijau muncul kilau merah merona. Kopi kembali berbuah, bukan karena ia dituntut, tapi karena ia dicintai. Itulah beberapa tips ataupun cara yang telah kita paparkan. Semoga bisa bermanfaat bagi para dulur-dulur tani dimanapun berada. Salam sukses, salam semangat bagi petani Indonesia. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.